Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Agustiana dengan NIM 2022-11239 dari kelas 5L Sistem Informasi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang sebelumnya sudah saya kerjakan, yaitu mencari dua jurnal. Nah, yang pertama ada artikel yang berjudul A Case Study of Management Information System by Amazon.com oleh Seven Douglas, membahas bagaimana penggunaan sistem informasi manajemen atau MIS oleh Amazon telah mendorong pertumbuhan, keunggulan kompetitif, dan efisiensi operasional perusahaan. Nah, selanjutnya ada beberapa yang mengenai MIS. Yang pertama ada sistem informasi manajemen atau MIS. MIS melibatkan kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, dan sistem organisasi untuk memfasilitasi pengolahan informasi. Yang kedua ada pertumbuhan melalui strategi berbasis informasi. Pertumbuhan Amazon didorong oleh strategi yang berfokus pada pelanggan dengan harga rendah dan akses yang mudah. Nah, strategi itu memastikan penjualan terpilih dalam buy box. Yang ketiga ada peran jaringan sebagai perusahaan berbasis internet. Amazon mengenalkan Amazon Web Service atau AWS untuk menjaga koneksi para pelanggan, penjual, dan perusahaan. Nah, yang keempat, ada kompetitif melalui teknologi. Nah, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan personalisasi memberikan Amazon keunggulan yang kompetitif. Misalnya, itu ada teknologi Just Walk Out. Yang kelima, ada model pemasaran digital. Pemasaran digital Amazon mencakup media sosial dan kemitraan dengan influencer untuk memperluas jaringan dan visibilitas merek. Yang keenam, modal pemasaran digital. Pemasaran digital Amazon mencakup media sosial dan kemitraan dengan influencer, memperluas jangkauan global dan visibilitas merek. Yang ketujuh ada komputasi awan dengan AWS. Nah, AWS itu mendukung operasional Amazon dan menghasilkan pendapatan yang signifikan melalui solusi cloud yang fleksibel dan scalable. Yang ke-8 ada keamanan dan privasi. Amazon menghadapi tantangan keamanan terkait data besar, termasuk insiden peretasan. Sebagai respons, Amazon meningkatkan enkripsi dan kebijakan privasinya, meskipun pengelolaan datanya itu tetap kompleks. Yang ke-9 ada rekayasa ulang proses bisnis atau BPR. Amazon menggunakan BPR untuk merampingkan operasional, mengurangi biaya, dan menghapus proyek yang tidak menguntungkan Amazon itu sendiri. Nah, langkah-langkah terbaru yaitu pemutusan hubungan kerja karyawan dan penutupan lokasi fisik yang kurang menguntungkan. Jadi yang kalau kurang menguntungkan itu pasti sudah ditutup oleh Amazon. Yang terakhir itu ada isu etis dan sosial. Amazon itu menghadapi politik etis terkait citra produk dan praktik tenaga kerja. Kritik politik menyoroti tantangan oleh perusahaan besar dalam tanggung jawab sosial. Nah, itu ada kesimpulan sedikit mengenai Amazon. Nah, kesuksesan Amazon itu di e-commerce sangat bergantung pada MIS, teknologi, dan pendekatan yang berfokus pada pelanggan. Namun, masalah privasi data, etika, dan dominasi pasar bisa mempengaruhi reputasinya dalam jangka panjang. Studi kasus ini menggambarkan peran MIS dalam mendorong pertumbuhan bisnis dan inovasi di Amazon. Selanjutnya, untuk jurnal yang kedua yang berjudul Shakeoff and Artificial Intelligence for Management Information System, Opportunities, Challenge, and Future Direction dari Stoikova. Nah, artikel jurnal ini menyajikan tinjauan literatur sistematis tentang penerapan kecerdasan buatan AI dalam dominan sistem informasi manajemen atau MIS. Tujuan utama dari tinjauan ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi peluang, tantangan, dan arah penelitian di masa depan yang terkait dengan adopsi dan segmentasi teknologi AI dalam konteks MIS. Maksudnya ada melalui proses pencarian dan pemilihan yang ketat dan
komprehensif, penulis berhasil mengidentifikasi dan menganalisis 60 studi utama yang diterbitkan antara 2006 dan 2003. Analisis menunjukkan bahwa sebagian besar upaya penelitian telah berfokus pada pemanfaatan AI untuk otomatisasi proses cerdas dalam organisasi. Ada salah satu wawasan kunci yang diperoleh dari tujuan ini adalah preferensi peneliti terhadap solusi berbasis cloud dibandingkan platform on-premise untuk menerapkan aplikasi AI. Selain itu, studi ini juga mencoroti munculnya tren penelitian baru, yaitu penerapan aplikasi AI di tepi jaringan industri dan pemanfaatan metodologi pembelajaran terdistribusi federated learning. Nah, temuan signifikan dari tinjauan ini adalah perlunya memfokuskan upaya penelitian pada pengembangan pedoman dan kerangka kerja yang menangani pertimbangan etis, privasi data, dan masalah keamanan dalam konteks adopsi AI di dalam MIS. Tentunya ada keterperincian dari tinjauan literatur sistematis ini memberikan wawasan berharga tentang tren terkini, peluang dan tantangan, serta penelitian di masa depan dalam domain adopsi dan implementasi AI dalam sistem informasi manajemen. Tinjauan ini juga membahas dalam berbagai aspek integrasi AI dalam EIS, termasuk kemampuan AI spesifik yang dieksplorasi. Sejenis platform yang digunakan, kontribusi yang dibuat oleh para peneliti, serta nilai bisnis tantangan adopsi yang diidentifikasi. Nah, dengan memberikan analisis yang detail dan komprehensif, studi ini menawarkan pemahaman holistik tentang keadaan terkini AI dalam MIS dan berfungsi sebagai sumber daya yang berharga untuk penelitian dan aplikasi praktis di bidang ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.